اللهم ارحمنا بالقرآن. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Amma ba'du. Apa kabar sahabat pecinta Al-Quran dimanapun anda berada? Mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan setiap amal ibadah yang kita lakukan diterima dan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba sharing berbagi tips agar hidup kita senantiasa diliputi oleh Al-Quran, agar senantiasa hidup kita bersama Al-Quran hingga akhir hayat kita. Yang pertama, teman-teman yang harus dilakukan adalah senantiasa membaca Al-Quran. Itu teman-teman yang pertama, yaitu membaca Al-Quran. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amthaliha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa membaca satu huruf dalam Al-Quran, maka baginya satu kebaikan, dan kebaikan tersebut aku ganjar menjadi 10 pahala. Dan aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Maka teman-teman semuanya, itu kebaikan yang sangat besar. Kalau hanya membaca satu huruf, alif lam mim 3 huruf misalkan, maka pahalanya sudah 30. Maka kalau kita bisa membaca Al-Quran, mendawamkan Al-Quran setiap harinya, 1 halaman, 2 halaman, 3 halaman, sampai 1 juz misalkan, maka berapa banyak pahala yang akan kita dapat. Maka tentunya kehidupan kita akan senantiasa bersama Al-Quran. Yang kedua teman-teman, yang harus dilakukan adalah tilawah, mengkaji, membuka, mencari artinya, mencari maknanya, membaca tafsirnya. Maka itu juga akan membuat hidup kita akan semakin dekat bersama Al-Quran, agar senantiasa kita hidup kita diliputi oleh Al-Quran. Yang ketiga adalah hifdz, yaitu senantiasa menghafal Al-Quran. Menghafal Al-Quran teman-teman semuanya sangat mudah, karena itu sudah dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir, dan sungguh kami telah mudahkan Al-Quran. Adakah yang mau berpikir lidzikri fahal mim mudzakir? Kalau bahasa kita, ada yang mau menghafal Quran seperti itu. Maka teman-teman semuanya, 3 ini jangan sampai kita lewatkan. Membaca Al-Quran, tilawah Al-Quran atau mengkaji Al-Quran, dan yang ketiga adalah menghafal Al-Quran. Rasulullah SAW berpesan kepada kita, ini pahala bagi orang-orang yang menghafal Al-Quran. Bacalah dengan tartil sebagaimana engkau membacanya di dunia, dan terus naik, dan terus naik, maka tempatmu di surga sebagaimana ayat terakhir yang engkau baca. Maka teman-teman semuanya, ini adalah suatu hikmah yang sangat besar, karunia yang sangat besar yang diberikan kepada kita. Semakin banyak kita menghafal Al-Quran, maka akan semakin tinggi derajatnya, tempatnya di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itulah cita-cita kita tertinggi, masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berada di dekat-dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama para nabi-nabi di surga firdausnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka teman-teman semuanya, ayo kita bersama-sama jadikan setiap hidup kita, detik, menit, bulan, tahunnya diliputi oleh Al-Quran, bersama Al-Quran hingga akhir hayat, hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjemput kita dalam keadaan husnul khatimah. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Dan akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pecinta Al-Quran.